Nah, saat membawa tubuh Rara menggunakan motor, ada tetangga yang sempat bertanya, apa isi dalam karung yang dibawanya? Dan AB mengatakan bahwa itu adalah sampah. Tanpa curiga sedikit pun, tetangga itu pergi dan keduanya melanjutkan aksi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi kepada seorang siswi SMP cantik di Mojokerto. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh teman sekelasnya sendiri. Bahkan dengan bejatnya, dia sempat memperkosa jasad gadis cantik tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang gadis cantik yang bernama Aura Angeli atau yang lebih akrab disapa dengan Rara, berusia 15 tahun dan tinggal di Dusun Gapuro, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ia lahir di Mojokerto pada tanggal 15 Desember tahun 2007 dari pasangan suami istri yang bernama Atok Utomo yang berusia 35 tahun dan Yulia berusia 32 tahun. Rara sendiri merupakan seorang pelajar di SMP Negeri 1 Kemlagi yang masih duduk di bangku kelas 9. Rara dikenal sebagai gadis yang baik, supel dan juga ceria. Ia juga suka membantu orang tuanya dan menjadi kebanggaan dalam keluarga. Rara juga terlihat aktif di media sosial seperti TikTok dan kerap mengunggah postingannya di sana. Menurut pihak keluarga, Rara termaksud gadis yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Bahkan anggota keluarga yang lain juga sangat sayang terhadap Rara. Dikarenakan sikapnya yang baik dan ramah kepada siapapun, menurut para tetangga, Rara dinilai sebagai remaja yang baik dan tidak pernah membuat masalah kepada siapapun. Bahkan di sekolahnya, Rara pun bisa dibilang cukup berprestasi dan bisa diandalkan oleh guru-gurunya maupun teman-temannya. Menurut teman-temannya, Rara termaksud gadis yang jujur, pemberani, bahkan Rara dipilih oleh guru dan teman-temannya untuk menjadi bendahara di kelas. Di dalam program di kelas, Rara semua murid sepakat untuk mengumpulkan iuran sebesar 5.000 setiap minggu dan nantinya uang tersebut akan dipakai untuk membeli keperluan kelas atau lomba-lomba di sekolah. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Semua siswa di kelas dengan rutin menyetor uang iuran kepada Rara tanpa masalah. Namun entah mengapa sejak bulan Maret tahun 2023, ada salah satu siswa laki-laki yang dikenal cukup bermasalah. Siswa tersebut berinisial AB, yang usianya sama dengan Rara. Dari berita yang beredar sejak bulan Maret tahun 2023, AB sudah tidak pernah lagi membayar iuran kelas hingga menunggak selama 2 bulan. Sedikit informasi tentang AB. Diketahui AB ini sering membantu ayahnya yang bekerja sebagai penjual ayam ketika sedang tidak di sekolah. Sehingga saat berada di sekolah, AB ini sering tertidur di kelas karena ia kelelahan usai menjual ayam bersama dengan ayahnya. Menurut info yang beredar, teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa AB ini termaksud siswa yang nakal. Dia selalu marah dan emosi hanya karena masalah-masalah sepele. Kejadian ini bermula ketika Rara yang bertugas menjadi bendahara di kelas sedang menagih iuran uang kas sebesar 40.000 kepada AB. Dikarenakan ia sudah menunggak selama 2 bulan yang harusnya ia bayar 5.000 per minggu. Akan tetapi AB menolak untuk membayar dan merasa kesal dengan Rara. Sebagai bendahara kelas, Rara tetap dengan rutin menagih uang iuran kepada AB. Karena biar bagaimanapun, nanti teman-teman yang lain akan iri jika Rara tidak menagih kepada AB.
Namun sayang, sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei, setiap Abe ditagih, ia akan selalu menolak tagihan dari Rara. Bahkan ia akan marah kepada Rara karena setiap Rara menagih utang, posisi Abe sedang tidur di kelas. Abe yang merasa geram karena tidurnya sering diganggu oleh Rara, akhirnya lama-kelamaan menjadi dendam kepada Rara. Padahal menurut informasi, Rara dan Abe memiliki hubungan yang cukup dekat. Rara dan Abe ini tinggal berdekatan di mana rumah mereka hanya berjarak sekitar 300 meter. Ayah Rara juga mengatakan kepada Rara dan Abe pernah berpacaran waktu mereka masih kelas 1 SMP dulu. Meskipun sekarang sudah putus, ternyata Abe ini pernah mengajak Rara untuk balikan, namun Rara menolaknya. Dikarenakan saat itu Rara sudah berpacaran dengan seorang teman satu kelas mereka. Tetapi meskipun begitu, Rara dan Abe tetap berteman baik. Abe seringkali menjemput Rara di rumahnya untuk sama-sama pergi ke sekolah. Bahkan terkadang Abe dan Rara juga pergi nongkrong bersama. Kedua orang tua mereka pun mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya, dikarenakan mereka masih merupakan tetangga satu desa. Singkat cerita, pada tanggal 15 Mei tahun 2023, saat pulang sekolah, Abe curhat kepada salah satu teman dekatnya yang merupakan seorang pemuda bernama Muhammad Adi yang biasa dipanggil dengan Adi. Ia berusia 19 tahun, warga desa Mojowates Rejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Adi sendiri berprofesi sebagai seorang buruh. Menurut kabar yang beredar, Abe dan Adi ini termaksud pemuda yang bermasalah. Keduanya pernah 12 kali melakukan aksi kejahatan seperti penjamretan dan pembegalan motor. Nah, di saat mereka sedang berdua itulah, Abe menceritakan kepada Adi soal kekesalannya terhadap Rara. Di saat yang bersamaan, Adi sedang butuh uang untuk memperbaiki ponselnya yang rusak ke tukang servis. Dan sekarang dalam posisi bingung karena Adi mengaku tidak diberi uang saat meminta ke ibunya. Mendengar cerita dari Abe, Adi pun berinisiatif mengajak Abe untuk membalaskan dendamnya kepada Rara. Adi mengajak Abe membegal sepeda motor Rara untuk dijual karena dia sedang butuh uang untuk memperbaiki handphonenya yang rusak. Karena menurutnya siswa kelas 9 SMP itu dianggap sebagai sasaran empuk karena tubuhnya yang kecil dan tidak akan mampu melawan. Mendengar ajakan Adi, Abe pun langsung menyetujui dikarenakan Abe juga menaruh dendam kepada Rara. Karena Abe pernah mengajak Rara untuk balikan lagi dengannya, tetapi ditolak dan juga seminggu sebelumnya dia diganggu saat tidur di kelas. Pada malam itu juga, tepatnya di hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 6.30 malam hari, Abe menghubungi Rara melalui WhatsApp untuk mengajaknya pergi ke pasar malam. Awalnya Rara menolak ajakan Abe, namun Abe terus memaksa Rara dan pada akhirnya Rara pun menyetujui ajakan dari Abe tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Dengan liciknya Abe beralasan tidak ada motor. Jadi dia tidak bisa menjemput Rara dan menyuruh Rara untuk datang sendiri ke lokasi janjian mereka, yaitu di area sawah yang berada di dekat rumah Abe. Rara kemudian berpamitan kepada ayahnya untuk pergi ke pasar malam dan ayahnya mengizinkannya. Rara pun langsung keluar dari rumah sekitar pukul 7 malam dengan mengendarai sepeda motor milik pamannya. Tak lama kemudian setelah Rara tiba di sekitar sawah tempat janjian, Abe yang sudah menunggu Rara di sana mencoba meminta Rara untuk melakukan hubungan badan. Tentu saja ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Rara. Dan karena itulah kemudian tanpa basa-basi, Abe langsung mencekik Rara hingga pingsan. Kemudian Abe membawa Rara ke salah satu rumah milik orang tua Abe yang berjarak sekitar 100 meter dari sana. Dengan mengangkut tubuh Rara yang pingsan menggunakan sepeda motor metik yang dikendarai oleh Rara. Diketahui bahwa rumah tersebut kosong, hanya digunakan oleh orang tua Abe untuk memotong dan membersihkan ayam saja. Nah, setelah sampai di rumah, Abe kembali mencekik Rara untuk yang kedua kalinya, hingga akhirnya Rara meninggal dunia di tempat.
Setelah dipastikan Rara sudah tidak bernyawa, AB menghubungi Adi untuk segera datang ke rumah kosong itu karena rencana mereka telah berhasil. Entah kerasukan setan apa, AB tidak merasa sedikit pun bersalah setelah melakukan hal sekeji itu. Tak lama kemudian Adi datang dan AB meminta Adi untuk menjaga jasad Rara agar jangan sampai ada orang lain masuk ke rumah itu. Dikarenakan AB akan keluar untuk mencari tali untuk mengikat jasad Rara dan dimasukkan ke dalam karung bekas yang biasanya dipakai untuk mengangkut ayam jualan milik ayahnya, sehingga dia membutuhkan tali untuk mengikat karung tersebut. Ketika AB pergi mencari tali, muncullah niat keji dari Adi untuk memperkosa jasad korban. Dengan nafsunya, Adi langsung memperkosa Rara yang sudah tidak bernyawa. Bahkan parahnya, Adi memperkosa jasad Rara sebanyak 2 kali selama AB pergi mencari tali. Tak lama kemudian, setelah AB datang, mereka langsung memasukkan jasad korban ke dalam karung putih dan mengikat karung tersebut dengan tali yang dicari AB tadi. Setelah itu, mereka mengeluarkan karung putih berisi jasad korban keluar rumah untuk diangkut ke sepeda motor. Nah, saat membawa tubuh Rara menggunakan motor, ada tetangga yang sempat bertanya, apa isi dalam karung yang dibawanya? Dan AB mengatakan bahwa itu adalah sampah. Tanpa curiga sedikit pun, tetangga itu pergi dan keduanya melanjutkan aksi mereka. Awalnya tubuh Rara hendak dibuang ke sungai di bawah jembatan Rejoto, Kota Mojokerto. Namun dikarenakan situasi ramai, keduanya memutuskan membuangnya di sebuah parit di bawah rel kereta di Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Mojokerto. Setelah membuang jasad Rara, keduanya kemudian pulang ke rumah Adi dan membongkar motor milik Rara untuk dijual per bagian. Sementara itu, AB menjual ponsel milik Rara sebesar 1 juta dan dari hasil penjualan ponsel itu, mereka bagi 2. Rencananya uang dari penjualan ponsel dan motor Rara akan digunakan untuk memperbaiki ponsel milik Adi dan juga untuk jajan sekaligus membeli minuman yang memabukkan. Di sisi lain, orang tua Rara yakni sang ayah menjadi khawatir ketika malam itu putri kesayangannya belum pulang ke rumah setelah pamit ingin pergi ke pasar malam. Ayah Rara bahkan sempat menyusul ke lokasi pasar malam, namun ia tidak menemukan putrinya. Ayah Rara juga menghubungi ponsel Rara namun tidak aktif. Bahkan ia juga menghubungi teman-teman Rara tetapi tidak ada yang melihat ataupun tahu di mana gadis itu berada. Keesokan harinya, orang tua Rara kemudian mencoba menghubungi Daniel yang merupakan pacar dari Rara lewat pesan singkat. Saat ditanya mengenai keberadaan Rara, Daniel mengaku saat itu dia tidak pergi dengan Rara. Mendengar jawaban itu, orang tua dari Rara menjadi semakin bingung dan juga khawatir dengan putrinya. Hampir 2 hari setelah Rara berpamitan dari rumah, dengan perasaan khawatir dan panik, ayah Rara terus mencari putrinya itu ke tempat-tempat yang mungkin Rara datangi. Namun tetap saja hasilnya nihil. Hingga pada tanggal 17 Mei tahun 2023, orang tua dari Rara kemudian melaporkan bahwa mereka telah kehilangan anaknya ke polisi. Orang tuanya juga mencari informasi atau keterangan keberadaan Rara dari teman-teman dekat hingga pihak sekolah. Namun tak ada yang mengetahui keberadaan anak perempuan yang terkenal supel itu. Mereka bahkan sampai mencari Rara hingga ke perbatasan antara Mojokerto dan Jombang. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan beberapa penyelidikan hingga akhirnya menemukan titik terang. Pihak kepolisian melacak ponsel milik Rara dan akhirnya berhasil menemukan ponsel itu. Dengan cepat, polisi menemui orang yang memiliki ponsel Rara dan menanyakan bagaimana bisa dia mempunyai ponsel itu. Mendapat pertanyaan dari polisi, orang tersebut mengatakan bahwa dia membeli ponsel itu di sebuah counter. Tidak mau membuang banyak waktu, pihak kepolisian pun bergegas pergi menuju counter yang dimaksud. Dan dari counter tersebut, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa dia mendapatkan ponsel itu dari seorang yang bernama AB yang tak lain dan tak bukan adalah teman sekelas dari Rara. Polisi kemudian memeriksa ponsel milik Rara dan menemukan bukti chat dari AB dan Rara sebelum menghilang.
pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 4 sore. Polisi mendatangi AB di rumahnya dan setelah dimintai keterangan, AB akhirnya mengaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawa Rara lalu membuangnya. AB juga mengaku melakukan hal itu bersama dengan salah satu temannya yaitu Muhammad Adi yang berusia 19 tahun. Kemudian tak lama setelah itu polisi juga menangkap Adi yang diketahui habis nonton pertandingan bola voli di Desa Banjarsari, Jetis, Mojokerto sekitar jam 11.30 malam. Keduanya pun lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari keterangan mereka, polisi akhirnya mengetahui keberadaan jasad Rara. Mereka mengaku membuang tubuh Rara ke parit di bawah rel kereta yang terletak di Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Mojokerto. Berjarak sekitar 15 km dari kediaman Rara. Setelah menerima informasi pada malam itu juga, polisi kemudian bergerak cepat menuju ke lokasi pembuangan tubuh Rara. Hingga akhirnya berhasil menemukan tubuh Rara yang sudah membusuk dibungkus dengan karung sekitar jam 12:30 dini hari. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Sedangkan kedua pelaku dibawa ke Polres Mojokerto untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji yang mereka lakukan. Di sana AB mengaku telah menghabisi nyawa korban dengan cara dicekik, sementara Adi mengaku telah memperkosa jasad korban sebanyak 2 kali. Mereka juga mengaku setelah membuang jasad korban, keesokan harinya mereka menjual HP milik korban sebesar 1 juta dan hasil dari menjual HP korban tersebut mereka bagi 2. Pihak kepolisian pun menyita HP milik korban dan juga mengamankan 2 sepeda motor, yakni sepeda motor milik paman Rara yang dikendarai oleh Rara pada malam kejadian dan juga sepeda motor milik AB sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, serta pasal 80 ayat 3 Junto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Sidang untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto. Di dalam persidangan tersebut, keluarga Rara meminta pelaku dihukum seberat-beratnya yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Namun setelah dilakukan persidangan beberapa kali, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 7 tahun 4 bulan penjara terhadap AB. Sontak gemak keluarga yang mendengar vonis itu langsung tak terima dan sempat ricuh di persidangan. Puluhan anggota keluarga juga tak terima karena putusan hakim dinilai tak sebanding dengan kepergian Rara. Orang tua dari Rara pun menangis histeris mendengar vonis tersebut. Mendengar keputusan ini, ayah Rara yaitu Atok mengaku pasrah meski sebenarnya dia meminta para pelaku untuk dihukum mati sesuai dengan pasal 340. Sedangkan vonis untuk terdakwa Adi, saya mohon maaf karena tidak ada satupun media yang membahasnya. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.